751 lelang 5. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Qin Bai Sheng berdiri di atas panggung dan mengeluarkan beberapa Gu Fana, mengedarkannya di sekitar aula. Beberapa dewa Gu menerima Gu Fana ini, menunjukkan keraguan di wajah mereka. Qin Bai Sheng berbicara perlahan, pelelangan Gu abadi sangatlah penting. Yang dilelang lebih dulu memiliki keuntungan lebih besar, mereka dapat ditukar dengan lebih banyak jenis Gu abadi. Jadi, demi keadilan, lelang ini tidak akan berjalan sesuai urutan yang tercantum. Saya telah menyiapkan Gu Fana ini secara khusus. Setelah Anda mengaktifkannya, mereka akan menunjuk ke salah satu Gu abadi yang akan dilelang. Mengenai yang mana, itu sepenuhnya acak, tidak ada yang dapat memanipulasinya, silakan periksa Gu Fana ini. Kata-kata ini menarik tanggapan yang cukup senang. Para dewa Gu memeriksa Gu Fana secara bergantian sambil berdiskusi dengan lembut. Metode ini hebat, saya khawatir Gu abadi saya akan dilelang nanti dan akan dirugikan. Qin Bai Sheng tidak sederhana, dia mempertimbangkan semuanya dengan cermat untuk lelang ini. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu secara diam-diam, saya tidak dapat mengeluh. Inspeksi saya mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Gu Fana ini diperiksa oleh para dewa Gu dan dikirim ke ruang rahasia. Tak lama kemudian, giliran Fang Yuan, dia memeriksanya sendiri dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan mereka. Setelah para dewa Gu di ruang rahasia memeriksa Gu Fana itu pergi ke ruang tunggal lagi. Para dewa Gu tingkat 8 hampir semuanya berada di ruang tunggal. Setelah diperiksa, Gu Fana itu diserahkan kembali kepada Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng tidak melanjutkan pelelangan, dia bertanya, apakah ada orang lain yang masih ragu, apakah Anda ingin memeriksanya lagi? Seperti yang diharapkan, ada dewa Gu yang mengatakan bahwa mereka perlu memeriksanya lagi. Di antara mereka, beberapa telah memeriksa Gu sebelumnya. Gu Fana ini tidak memiliki masalah sebelumnya, tetapi telah diedarkan. Bagaimana jika seseorang melakukan sesuatu kepada mereka saat mereka diedarkan? Para dewa Gu waspada dan teliti, sehingga mereka ingin memeriksanya lagi. Setelah memeriksanya lagi, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Pada titik ini, tujuan sebenarnya dari pelelangan ini akan segera dimulai. Qin Bai Sheng mengaktifkan set Gu Fana ini di depan semua orang, mereka bersinar dalam cahaya terang saat asap mengepul, asap berkumpul di udara dan membentuk dua kata, menyembunyikan keberuntungan. Telah dipilih, Gu abadi pertama adalah Gu abadi yang menyembunyikan keberuntungan. Qin Bai Sheng berteriak, Gu abadi yang menyembunyikan keberuntungan awalnya diberi nomor pada akhir pelelangan, tak disangka sekarang menjadi yang pertama. Tai Bai Yun Sheng meraih Gu jendela timur sambil bergumam setelah memeriksa. Pada saat yang sama, banyak Gu abadi lainnya yang melakukan hal yang sama. Urutan di jendela timur Gu bukanlah urutan yang sebenarnya. Gu abadi mereka sendiri mungkin saja yang berikutnya dilelang. Jika mereka kebetulan berada di akhir, mereka hanya bisa menyalahkan keberuntungan mereka. Ini adalah aturan yang adil, tidak ada satupun makhluk abadi yang tidak setuju, bahkan para ahli hebat Gu abadi peringkat 8 pun setuju dengan ini. Di atas panggung, layar berubah saat berubah menjadi penampilan Gu abadi yang menyembunyikan keberuntungan. Qin Bai Sheng memperkenalkan ketika waktunya tepat, seperti yang dapat dilihat semua orang, Gu ini tampak seperti kumbang berkulit putih, berukuran setengah telapak tangan dan merupakan Gu abadi jalur keberuntungan peringkat 6, ia dapat menyembunyikan keberuntungan seseorang. Penjual menginginkan Gu abadi pertahanan jalur logam. Siapapun yang memiliki Gu abadi pertahanan jalur logam dapat menawar untuk itu. Tidak ada batas bawah untuk ini. Gu abadi penyembunyian keberuntungan, menyembunyikan keberuntungan seseorang. Jalur keberuntungan memiliki Gu pemeriksaan keberuntungan, ia dapat memeriksa keberuntungan orang lain. Ada juga Gu penyembunyian keberuntungan, ia dapat menyembunyikan keberuntungan seseorang dan mencegah orang lain melihatnya. Gu abadi penyembunyi keberuntungan ini adalah peringkat 6, ia dapat bertahan dari Gu inspeksi keberuntungan peringkat 6. Meskipun efeknya bagus, penggunaannya terlalu sempit. Di aula utama, para dewa Gu berdiskusi dengan lembut, tetapi tidak ada yang menawar untuknya. Jika jalur keberuntungan berkembang pesat dan digunakan secara luas, biarlah. Tetapi sejak Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa menciptakan jalur keberuntungan, ia merahasiakannya dan menyembunyikannya untuk dirinya sendiri. Ini menyebabkan jumlah Gu Fana jalur keberuntungan menjadi sangat rendah. Terutama Gu abadi penyembunyi keberuntungan,
ia hanya dapat memiliki nilai terhadap seseorang yang memiliki Gu Abadi Inspeksi Keberuntungan. Penggunaan Gu Abadi ini terlalu sempit, nilainya kecil. Para Dewa Gu tidak bodoh, mengapa mereka menawar secara acak? Sialan, orang yang memiliki Gu Abadi Penyembunyi Keberuntungan adalah seorang Dewa Gu wanita. Ia duduk di satu ruangan sambil menggigit bibirnya. Ia tak berdaya melihat Gu Abadi Penyembunyi Keberuntungannya pergi tanpa menawar, tidak ada yang menginginkannya. Gu Abadi pertama tidak berhasil dijual, ini di luar dugaan semua orang. Wajah Qin Bai Seng sedikit gelap saat ia menggunakan Gu Fana di tangannya untuk memulai menawar barang kedua. Gambar itu berubah, dan memperlihatkan seekor Gu Abadi yang mirip jangkrik. Jangkrik ini tidak seindah jangkrik musim semi musim gugur, ia memiliki kepala besar dan bersinar dalam cahaya perak. Ini adalah Gu Abadi Gong Surgawi, Gu Abadi tingkat 6 jalur suara, yang dapat ditukar dengan Gu Abadi yang terkait dengan jalur transformasi. Kata Qin Bai Seng, di aula utama, seorang Gu Abadi melihat Gu ini dan menjadi marah, berteriak, Gu Abadi Gong Surgawi. Gu ini milikku, tetapi He Langzi merebutnya. He Langzi, keluarlah sekarang. Aku akan keluar, apakah kau pikir aku takut padamu? Dari sebuah ruang rahasia, He Langzi berjalan keluar sambil tersenyum kejam. Itu memang He Langzi, penyendiri terkenal dari jalur iblis di dataran utara. Kabar angin mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan dari Tifing Heaven Demon Venerable, sehingga dia dapat merebut Immortal Gu milik orang lain. Orang ini dibesarkan oleh seekor serigala betina sejak dia masih muda, sifatnya seperti binatang buas, dia kejam dan berbahaya, dan penyendiri, sangat berbeda dari orang normal. Leluhur tua Suehu pernah mencoba merekrutnya, tetapi dia menolaknya. Para Gu Immortal berdiskusi dengan antusias. He Langzi menyilangkan lengannya saat dia berjalan menuju aula utama, duduk di depan Gu Immortal yang berteriak. Para Gu Immortal di sekitarnya dengan cepat menjauh, memilih tempat duduk lain. Kau, Gu Immortal yang berteriak menunjuk ke arah He Langzi saat wajahnya memerah, dia gemetar karena marah. Aku apa? He Langzi menjilat bibirnya, dia memiliki tatapan yang kejam dan mengejek, orang tua Xiong Yuan, kamu adalah Gu Immortal jalur suara, jika kamu tidak menawar sekarang, kapan lagi? Gu Abadi jalur transformasi, aku punya satu di sini, namanya kulit musang iblis. Setelah menggunakannya, kulit seseorang bisa berubah menjadi kulit musang iblis hati. Suara cendekiawan bebas datang dari satu ruangan. Musang iblis hati adalah binatang buas, biasanya ada cacing Gu jalur kebijaksanaan di tubuhnya. Kulit musang iblis bisa memberikan perlawanan terhadap metode serangan. Jalur kebijaksanaan. Setelah cendekiawan bebas membunuh musang iblis hati, dia menggunakannya untuk memurnikan Gu ini. Tapi dia sudah punya metode untuk bertahan melawan jalur kebijaksanaan, jadi Gu ini tidak berguna baginya, jadi dia mengeluarkannya. Kulit musang iblis, jika seseorang bisa mengumpulkan tulang musang iblis, darah musang iblis, dan Gu abadi terkait lainnya, seseorang bisa melepaskan jurus pembunuh abadi, transformasi musang iblis hati. Tatapan mata He Langzi bersinar saat dia berpikir. Jalur transformasi berbeda dari jalur lainnya, jurus pembunuh mereka mudah dibentuk. Selama seseorang mengumpulkan satu set Gu abadi, mereka bisa membentuk jurus pembunuh abadi. Jadi, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat menukar jalur transformasi Gu abadi dibandingkan dengan jalur lainnya. He Langzi memiliki 3 jurus pembunuh transformasi serigala abadi, yang memungkinkannya untuk berubah menjadi 3 serigala terpencil yang berbeda. Mereka memiliki kekuatan tempur yang hebat. Jika dia berubah menjadi musang iblis hati, meskipun bentuknya mirip dengan serigala, yang diinginkan He Langzi adalah mengembangkan kemampuan bertarungnya di air. Jadi, He Langzi sedikit menggelengkan kepalanya, tidak berbicara. Qin Bai Seng telah mengamati dalam diam. Dia berkata, ada Gu abadi lain yang ingin menawar. Aku punya Gu abadi cakar kelelawar iblis bulan, yang dapat mengubah tanganmu menjadi cakar kelelawar iblis bulan. Feng Jiuge berkata dengan keras. Ini adalah peri Yulan yang mewakili Pangeran Feng Xian. Bukankah peri Yulan adalah dewa pedang jalur pedang? Mengapa dia menginginkan dewa pedang jalur suara surgawi? Dia mewakili ahli hebat peringkat 8, Pangeran Feng Xian. Tawaran ini kemungkinan besar adalah niat Pangeran Feng Xian. Para dewa pedang mulai menebak. Tidak ada yang tahu bahwa yang disebut ahli pedang Yulan sebenarnya adalah Feng Jiuge. Dia adalah dewa pedang jalur suara, jadi dia menginginkan dewa pedang jalur suara surgawi.
He Langzi tidak berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Dewa Pedang Cakar Kelelawar Iblis Bulan dapat membawa kemungkinan masa depan, jurus pembunuh abadi, transformasi kelelawar iblis bulan. Namun, He Langzi tidak pandai dalam pertempuran udara, dia bahkan membenci langit. Ini karena dia pernah tinggal di sarang serigala di masa mudanya, dia belajar berjalan dengan keempat kakinya dari ibunya yang serigala, dan terampil menggunakan giginya untuk menggigit benda. Kebanyakan serigala adalah makhluk darat, mereka tidak bisa terbang. Qin Bai Sheng memperoleh transmisi, setelah itu dia berkata, Dewa Pedang di ruang rahasia pertama telah menawar Dewa Pedang Cangkang Kura-Kura Laut Asap Besar, bersama dengan informasi terverifikasi mengenai dataran surga yang mendaki. Tatapan mata He Langzi berbinar, dia mengangkat kepalanya. Kura-kura Laut Asap Besar adalah binatang buas laut yang terpencil, sesuai dengan kebutuhannya. Namun, kura-kura ini terampil menggunakan ilusi untuk menyembunyikan dirinya, tidak memiliki kecepatan tinggi atau pertahanan yang kuat, ini sangat berbeda dari gaya bertarung He Langzi. Dataran surga yang menanjak, apa itu? Tanya He Langzi. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang tinggi, dia penyendiri dan tidak mempercayai Dewa Gu manusia manapun, sehingga dia kekurangan informasi. Katak dalam sumur. Dewa Gu Xiong-Yuan tertawa saat dia menolak untuk melepaskan kesempatan mengejek He Langzi. Dataran surga yang menanjak adalah sebuah tempat, siapapun yang melewatinya, bahkan jika itu adalah manusia, dapat memasuki 9 surga yang tak terlupakan. Dalam legenda, jiwa es gelap utara, yang mampu memasuki surga hitam, melewati dataran surga yang menanjak untuk mencapainya. Qin Bai Sheng menjelaskan dengan sabar, jadi begitulah. He Langzi terharu. Dia adalah seorang kultivator tunggal peringkat 7, dia harus berjuang sendiri untuk setiap bagian sumber daya. Namun, dataran utara memiliki sumber daya yang terbatas, dan kekuatan super menguasainya. Sementara itu, 9 surga kuno memiliki dinding ki angin surgawi, hanya Dewa Gu yang sangat kuat yang dapat memaksa masuk dan menjelajahi 9 surga. Meskipun di 9 surga kuno, hanya surga putih dan hitam yang tersisa utuh, sementara surga lainnya benar-benar hancur, atau bahkan hancur total, baik itu surga yang utuh atau dunia pecahan 9 surga, mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Kekuatan tempurku cukup untuk menembus dinding ki angin surgawi, tetapi aku tidak bisa terbang. Jika aku bisa mendapatkan informasi mengenai dataran surga yang menanjak, He Langzi semakin tergerak. Saat dia memikirkannya, 2 Dewa Gu lainnya mengeluarkan Dewa Gu jalur transformasi mereka dan memasuki penawaran. Salah satunya adalah Dewa Gu yang berteriak yang ingin mencabik-cabik He Langzi menjadi beberapa bagian, Dewa Gu Xiong-Yuan. Sebanyak 5 Dewa Gu menawar untuk 1 Dewa Gu. Mereka terus meningkatkan tawaran mereka, atau menambahkan batu esensi abadi, bahkan menyediakan sumber daya langka, resep Gu yang hilang, atau sekelompok besar binatang buas. Akhirnya, He Langzi memilih tawaran ruang rahasia pertama, memperoleh Dewa Gu Cangkang Kura-Kura Laut Asap Besar, serta sekelompok besar serigala air. Kedua belah pihak melakukan transaksi di depan umum. Karena Dewa Gu di ruang rahasia tidak dapat muncul, Qin Bai Sheng adalah perantara untuk ini. Setelah He Langzi mendapatkan informasi tentang dataran surga yang menanjak, dia melihatnya dengan penuh harap, tetapi ketika dia melihatnya, dia menatap dengan mata marah saat dia mulai berteriak dengan marah, kenapa? Apakah ada masalah dengan informasi dataran surga yang mendaki? Ekspresi Qin Bai Sheng berubah saat dia bertanya. Ini adalah pelelangannya, menurut sumpah, baik pembeli maupun penjual tidak boleh berbohong. Informasi yang diverifikasi diberikan, yang berarti ada lokasi yang sebenarnya. Tidak, ekspresi He Langzi berubah muram, dia menolak untuk berbicara, tetapi sepertinya dia telah menderita kerugian besar. Sekelompok serigala air itu, dia bertanya, mereka sudah ada di tanah yang diberkati. Kata Qin Bai Sheng, bawa aku ke sana, kata He Langzi dengan kaku. Qin Bai Sheng melambaikan tangannya dan memindahkan He Langzi pergi. Setelah yang terakhir memeriksa barang-barang dan tidak menemukan kesalahan, dia mengumpulkan serigala dan meninggalkan pelelangan terlebih dahulu, tanpa kembali ke aula pelelangan. Hahaha, melihat bajingan serigala ini menderita kerugian, itu benar-benar sangat memuaskan. Di ruang rahasia pertama, Murong Jin Xiao tertawa. Di sebelahnya, Gu Immortal peringkat 8 dari Laut Timur sedang bermain dengan Gu Immortal Gong Surgawi. Berkat bantuan tamu terhormat, meskipun He Langzi melihat lokasi dataran surga yang menanjak,
itu berada di Laut Timur dan dia tidak bisa pergi ke sana, orang hanya bisa membayangkan amarahnya. Murong Jin Xiao berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, putriku ahli dalam musik, dia mengolah jalur suara, aku membelikannya untuknya. Aku tidak menargetkan Helang Zi secara pribadi. Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur melambaikan tangannya. Dataran surga yang menanjak berada di Laut Timur, aku tahu lokasinya. Bagaimana Gu Immortal di ruang rahasia pertama mengetahuinya? Fang Yuan curiga. Aku samar-samar ingat bahwa ada kekuatan super di dataran utara yang memiliki hubungan dengan Laut Timur, itu adalah suku Murong, kan? Segera, Fang Yuan mengesampingkan kecurigaannya. Karena Qin Baiseng telah memilih Gu Immortal. Ketiga yang akan dilelang, itu adalah Gu Awan Biru yang sedang naik daun milik Fang Yuan. Qin Baiseng mengumumkan dengan jelas, Gu Abadi Awan Biru yang berkembang, jalur awan peringkat 6, khusus naik turun di udara, penjual menginginkan Gu Abadi jalur kekuatan. Siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Fang Yuan sekarang adalah Gu Abadi jalur kekuatan, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Meskipun jalur kekuatan menurun sekarang, dia hanya bisa terus maju ke arah ini. Karena Spring Autumn Cicada, sejak kelahiran kembali, rencananya adalah menjadi Gu Abadi jalur waktu menggunakan bukaan pertamanya. Mengenai hal ini, dia benar-benar tidak berdaya. Pada tahap awal kehidupan ini, Fang Yuan hanya memilih jalur kekuatan sebagai tindakan sementara. Pada akhirnya, karena dipaksa oleh keadaan, ia naik ke keabadian menggunakan jalur kekuatan. Dan karena makna sebenarnya dari Reckless Savage, pencapaian jalur kekuatannya naik ke tingkat Grandmaster, menjadi setara dengan jalur darah Fang Yuan. Ini tidak terduga. Fang Yuan lebih suka melepaskan jalur darah daripada Spring Autumn Cicada. Dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster jalur darah, tetapi ada lebih dari satu Grandmaster jalur darah selain dia. Di sisi lain, hanya ada satu Spring Autumn Cicada di dunia ini, dan itu adalah Gu Vital Red Lotus Demon Venerable. Melihat keduanya, pilihannya jelas. Tetapi jika Fang Yuan ingin berjalan di jalur waktu, dia harus berjalan dalam perjalanan yang panjang. Dia tidak memiliki fondasi jalur waktu, dan dia juga bukan Gu Immortal jalur waktu. Situasi saat ini adalah, Fang Yuan adalah zombie abadi, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali status hidupnya, dalam waktu singkat, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan pertempuran, dia hanya bisa memilih jalur kekuatan Gu abadi. Ini adalah Gu kekuatan anjing pemburu bintang terpencil, ini bisa memberimu kekuatan anjing pemburu bintang terpencil. Aku punya Gu kekuatan elang mahkota besi, aku akan menambahkan 150 kg tanah danau besar lagi. Gu kekuatan singa Ki Agung, dan 5 tetes darah mata aturan. Saat penawaran berlanjut, tawaran seorang Gu abadi membuat aula menjadi riuh. Darah mata aturan, apakah aku salah dengar? Salah satu dari 10 bencana besar, kesengsaraan mata aturan, hanya dengan menusuk mata aturan seseorang bisa mendapatkan darah ini. Darah ini adalah bahan abadi asli, ini bisa menjadi bahan utama untuk membuat Gu abadi peringkat 6, atau bahan tambahan untuk Gu abadi peringkat 7. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, meskipun darah mata aturan sangat berharga, 5 tetes terlalu sedikit. Dia menghela napas, meskipun jalur kekuatan menurun, jumlah Gu abadi jalur kekuatan tidak sedikit. Tetapi jika bukan karena pelelangan ini, dia tidak akan melihat begitu banyak Gu abadi jalur kekuatan. Gu abadi dataran utara, dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya, memiliki kekuatan finansial terendah. Tetapi meskipun demikian, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, mereka masih memiliki cukup banyak. Gu abadi memiliki banyak barang berharga, tetapi mereka biasanya menyimpannya untuk diri mereka sendiri, menyembunyikan kekayaan mereka dari orang lain. Terutama Gu abadi, begitu ini terekspos, mereka mungkin menjadi sasaran, dengan demikian, mereka menyembunyikan Gu abadi lebih dalam. Hanya selama pelelangan ini, Gu abadi akan mengekspos Gu ini dengan sukarela. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan bahwa pelelangan itu adalah kesempatan langka dan kesempatan berharga yang tidak bisa dia lewatkan? Total ada 5 dewa abadi yang menawar untuk mendapatkan dewa abadi awan biru terbit. Setelah beberapa ronde, 2 dewa abadi mundur, tak lama kemudian, dewa ketiga berhenti. Hanya tersisa 2, namun sebelum mereka memutuskan, pemenangnya, Fang Yuan telah mengirim pesan kepada Qin Baiseng, cukup, aku akan memilih orang ketiga. Yang memiliki kekuatan elang mahkota besi.
Lelang yang melibatkan Dewa Abadi ini berbeda dari lelang biasa. Pertama, Dewa Abadi itu unik. Kedua, tidak ada ekonomi maju, mereka tidak memiliki mata uang yang sama. Ketiga, sumber daya Dewa Abadi semuanya berbeda, sebagian besar bahan abadi yang berharga sulit dievaluasi. Jadi, selama lelang, penjual dapat memilih pembeli manapun. Meskipun pembeli bersaing satu sama lain, itu hanya untuk menarik perhatian penjual dan menggerakkan mereka. Pemenang yang mengalahkan yang lain belum tentu mendapatkan barang lelang. Sederhananya, ini adalah pasar penjual. Dewa Abadi itu unik, jika aku tidak menjualnya, di mana kamu bisa membelinya? Beberapa saat kemudian, Fang Yuan dan Gu Immortal itu menyelesaikan transaksi, yang terakhir memperoleh Gu Immortal awan biru terbit, sementara Fang Yuan memperoleh Gu kekuatan elang mahkota besi, serta sejumlah material abadi yang tercantum dalam daftar roh daratan Langya. Alasan mengapa ia memilih Gu kekuatan elang mahkota besi adalah karena ini adalah satu-satunya yang merupakan binatang terbang, sisanya adalah makhluk darat. Fang Yuan sekarang memiliki sayap kelelawar yang benar-benar kokoh, itu cocok dengan kekuatan binatang terbang. Jika ia dapat melepaskan Gu kekuatan elang mahkota besi saat terbang, itu akan memiliki efek yang setara dengan gerakan pembunuh abadi. Setelah awan biru terbit menjadi barang lelang keempat, itu adalah Gu abadi jalur api. Begitu Gu ini muncul, lonjakan kecil meletus dalam lelang, bahkan Gu abadi peringkat 8, Grandmaster 5 elemen, ikut menawar. Dalam hal kekayaan, bagaimana mungkin Gu abadi peringkat 6 dan Gu abadi peringkat 7 biasa dibandingkan dengan Gu abadi peringkat 8? Namun pada akhirnya, Grandmaster 5 elemen kembali dengan tangan hampa. Penjual tidak memilihnya, meskipun ia akhirnya menjadi pemenang lelang. Dia lebih suka mengambil risiko menyinggung ahli hebat peringkat 8, itu karena material abadi yang ditawarkan oleh pembeli terlalu berharga baginya. Semua material abadi sangat bervariasi, jenis yang tersedia seperti jumlah bintang di langit, bahkan Grandmaster 5 elemen tidak dapat memiliki semuanya. Tapi itulah mengapa pelelangan itu begitu menarik, karena setiap orang punya kesempatan. Barang kelima dan keenam adalah Gu abadi jalur logam. Aula lelang menjadi jauh lebih panas sekarang. Logam, kayu, air, api, tanah, ini adalah 5 jalur yang paling umum, mereka bahkan lebih populer daripada jalur awan dan jalur suara. Jalur kekuatan dan jalur ki jauh lebih sedikit. Akhirnya, Grandmaster 5 elemen memperoleh satu cacing Gu jalur logam, yang terakhir dimenangkan oleh Qin Bai Sheng. Dia bukan hanya penyelenggara lelang, dia juga peserta. Seiring berjalannya waktu, Gu abadi demi Gu abadi dibeli dan dijual. Ini adalah pemandangan langka yang belum pernah terjadi dalam beberapa ratus tahun di Northern Plains. Ada catatan dalam sejarah mengenai lelang semacam itu, tetapi skalanya lebih kecil. Yang terpenting adalah bahwa runtuhnya Gedung 88 yang sejati menyebabkan semua Dewa Gu memiliki beberapa bentuk keuntungan, ini menyebabkan lelang menjadi berskala seperti itu. Gu abadi yang jarang terlihat muncul satu demi satu, Dewa Gu Northern Plains mencoba memanfaatkan situasi langka ini. Berikutnya adalah item lelang ke-23, Worldly Wave Thresh. Gu ini adalah peringkat 6 dan digunakan untuk bergerak. Qin Bai Sheng masih memperkenalkannya ketika dua Dewa Gu sudah mulai menatap dengan mata berbinar. Akhirnya, Worldly Wave Thresh, salah satu inti Gu abadi dari Water Pavilion. Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Feng Jiuge mengepalkan tangannya. Sementara itu, di ruang rahasia pertama, Worldly Wave Thresh, sangat bagus, aku tidak menyia-nyiakan usahaku. Aku sudah memiliki resep Gu abadi yang relevan di tanganku, begitu aku mendapatkannya, aku memiliki peluang tinggi untuk memurnikan Gu abadi Worldly Horizon. Gu abadi World Horizon dapat membuatku memasuki 9 surga abadi dengan bebas, itu dapat mengurangi biaya untuk menerobos dinding ki angin surgawi. Dewa Gu dari Laut Timur sudah bersemangat dan penuh harap. Penggunaan dan nilai Gu abadi bervariasi dari satu orang ke orang lain. Bagi Feng Jiuge, ini adalah salah satu inti untuk membangun rumah Gu abadi peringkat 7, Water Pavilion. Bagi Dewa Laut Timur, itu adalah jalan menuju 9 surga abadi, jalan menuju manfaat yang luar biasa. Kedua pilihan ini memiliki kelebihannya sendiri, sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik. Aku punya Gu kekuatan anjing pemburu bintang yang sunyi. Gu kekuatan serigala persik. Gu kekuatan paus ratapan. Para Dewa Gu menawar dengan cepat. Feng Jiuge menunggu dengan sabar, melihat bahwa Dewa Gu peringkat 6 di aula utama sedang menawar, dia tidak bisa menahan senyum.
Menggunakan suara Swordmaster Yulan, dia berkata, aku punya Gu Dewa Jalur Kekuatan di sini, yang disebut Gunung Penarik. Itu akan memungkinkan kekuatanmu untuk menarik gunung, aku juga akan menambahkan 150 kg logam surga. Logam surga, luar biasa, ini adalah material abadi yang setara dengan darah mata aturan. Ini hanya diproduksi di 9 surga yang tak terlupakan. 150 kg dari awal, ini jauh lebih dari 5 tetes darah mata aturan, apakah aku salah dengar? Ada keributan di aula utama. Feng Jiuge mengeluarkan sejumlah besar uang untuk ditawar, dengan satu gerakan, dia menakuti sebagian besar pesaingnya. 150 kg logam surga bukanlah jumlah yang kecil, itu sangat berharga. Tapi dia hanya menakuti sebagian besar dari mereka. Di ruang rahasia pertama, Dewa Laut Timur Gu mendengus tidak senang, menggunakan Gu Fana untuk menawar lagi. Sebuah Gu abadi jalur kekuatan, sungai terbalik, serta 250 kg air Dewa Retak. Apakah dia gila? 250 kg air Dewa Retak. Ini mungkin material tambahan untuk Gu abadi peringkat 7. Air suci krek setara dengan logam surgawi, hanya dapat diekstraksi dari bagian terdalam sebuah danau besar. Dalam 100 tahun, mungkin hanya ada sekitar 10 hingga 15 kg. Oh, Feng Jiuge sedikit terkejut, dia tidak menyangka pesaing yang begitu tangguh akan muncul. Dia tertawa sombong, menggunakan identitas Swordmaster Yulan, dia tidak memiliki keraguan lagi. Dia berkata, apapun yang dibutuhkan penjual, baik itu material, resep Gu, kelompok binatang buas atau budak manusia varian, katakan saja padaku. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula menjadi gempar. Sebagian besar Gu Immortal langsung memikirkan Pangeran Feng Xian yang mendukung peri Yulan. Sepertinya Pangeran Feng Xian menginginkan Gu Immortal ini. Bahkan Gu Immortal Laut Timur itu tidak bisa tidak menebak. Namun dia segera tertawa, semangat juangnya telah terpicu, Pangeran Feng Xian berada di peringkat 8, tetapi bukankah aku juga berada di peringkat 8? Segera setelah itu, di aula lelang, suaranya terdengar, permintaanku sama dengan permintaan peri Yulan. Bisakah penjual memberi kita petunjuk? Aula itu menjadi gempar lagi, mereka mencoba menebak siapa yang ada di ruang rahasia pertama. Dengan bersaing langsung dengan pendekar Yulan, mereka mencoba bersaing dengan Pangeran Feng Xian. Oh, di ruang rahasia ke-10, Fang Yuan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya berputar saat dia tertawa ringan, sepertinya kedua belah pihak tidak biasa. Mereka benar-benar menginginkan Gu ini. Kalau begitu, jika aku tidak menyetujui permintaan mereka, itu tidak pantas. Dia langsung mengeluarkan daftar roh tanah Langya, setelah mengalihkan jumlah dasar di dalamnya beberapa kali, dia menyerahkannya kepada Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng menerimanya dan menunjukkan ekspresi aneh, sebelum menunjukkannya kepada semua orang. Aula itu menjadi riuh untuk ketiga kalinya. Bukankah daftar barang-barang ini terlalu tidak masuk akal? 3.000 kg logam surgawi dan air Dewa Retak, siapa penjual ini? Apakah dia pikir bahan-bahan ini adalah rumput yang tumbuh di tanah? Ini jumlah yang sangat mahal. Dia benar-benar meminta harga yang tidak masuk akal. Seketika, bahkan Feng Jiuge dan Dewa Laut Timur Gu pun tercengang. Oh, menarik. Melihat daftar material abadi yang diberikan oleh Fang Yuan, tatapan Feng Jiuge bersinar saat dia memulihkan ketenangannya. Ekspresi Dewa Laut Timur seperti tidak pernah berubah, dia duduk di kursi dengan sikap memegang kendali, dia bertanya kepada Murong Jin Xiao di sampingnya, berapa banyak Grandmaster jalur pemurnian yang ada di dataran utara. Dalam daftar tersebut, sebagian besar dari mereka adalah material abadi jalur pemurnian, varietasnya sangat banyak, dan jenis materialnya kacau, orang bisa menjadi pusing hanya dengan melihatnya. Fang Yuan dapat mengeluarkannya dalam sekejap, dia jelas telah mempersiapkannya sejak lama. Hanya dewa jalur penyempurnaan yang akan repot-repot mempersiapkan daftar seperti itu, untuk mencoba dan mendapatkan sesuatu dari pelelangan. Murong Jin Xiao menjawab tanpa berpikir, ada 4 Grandmaster jalur penyempurnaan utama di dataran utara. Yang terhebat adalah Gu Immortal peringkat 8 dari suku Yao, Yao Huang. Rumor mengatakan bahwa pencapaian jalur penyempurnaannya telah melampaui Grandmaster dan bahkan mungkin kuasa Great Grandmaster. Yang kedua adalah Gu Immortal dari suku Murong Saya, Murong Suesiang, dia pernah menyempurnakan Gu Immortal jalur salju dengan sukses. Yang ketiga adalah pemimpin kedua dari Snowy Mountain, Lady Wan Shou, dia telah menyempurnakan Gu untuk banyak Gu Immortal jalur iblis.
Yang keempat adalah seorang kultivator tunggal, dia disebut Lady Miao Li, dia ahli dalam memurnikan cacing Gu jalur perbudakan. Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur mendengar ini dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Immortal di ruang rahasia ke-10 tidak sederhana. Dengan meminta begitu banyak bahan penyempurnaan Gu, bahkan jika ini adalah jumlah yang selangit, orang dapat melihat ambisi dan karakteristiknya yang unik. Di aula utama, setelah para Gu Immortal mendapatkan kembali akal sehat mereka menyadari hal ini. Saat ini, situasi ini menjadi menarik. Kedua pembeli adalah orang yang cukup berkarakter, mereka memiliki daya beli yang besar. Penjualnya juga tidak bisa diremehkan, dia memiliki latar belakang yang misterius, dia benar-benar tidak terduga. Qin Baiseng memperhatikan dengan penuh harap saat dia memikirkan hal ini. Dia adalah penyelenggara lelang ini, dia tahu bahwa Dewa Gu peringkat 8 di ruang rahasia pertama berasal dari Laut Timur. Dewa Gu Laut Timur, meskipun dia peringkat 8, harus menahan diri di dataran utara. Terutama di tempat seperti lelang, orang luar kemungkinan besar akan menjadi sasaran. Jadi, Dewa Gu Laut Timur dan Murong Jin Xiao memilih untuk menyembunyikan identitas mereka, memilih ruang rahasia ini. Karena mereka ingin mengikuti lelang, mereka harus berinteraksi dengan Qin Baiseng, yang membantu mereka menyembunyikan identitas mereka dan memberi mereka ruang rahasia pertama. Ini adalah bentuk penghormatan. Zombie abadi Sahuang, dia mungkin terlihat biasa saja, tetapi dia mungkin memiliki monster. Peringkat 8 yang mendukungnya, dan ahli hebat peringkat 8 ini terampil dalam memurnikan Gu. Saya khawatir Peri Lisan juga tahu ini. Kalau tidak, mengapa dia, seorang zombie abadi peringkat 6, bisa begitu dekat dengan pemimpin ketiga Snowy Mountain? Qin Baiseng menebak, di satu sisi, dia benar. Karena roh tanah Langya yang berada di belakang Fang Yuan, di masa lalu, leluhur rambut panjang tentu saja adalah seorang abadi Gu peringkat 8. Kalau begitu, saya akan menambahkan 150 lembar daun suara guntur. Setelah hening sejenak, Feng Jiuge adalah yang pertama berbicara. Di aula, suara terengah-engah bisa terdengar. Daun suara guntur tidak umum, mereka tidak ada di dunia luar, mereka hanya dapat dibuat dari kesengsaraan petir yang kuat. Itu adalah esensi yang terbentuk dari guntur dan kilat. Tetapi daun suara guntur sangat langka, mereka sulit diperoleh. Ini karena Dewa Gu biasa sudah merasa sulit menjalani kesengsaraan bukaan abadi mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk memetik daun suara guntur selama kesengsaraan mereka. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan, mereka membutuhkan metode khusus untuk memetik daun suara guntur. Jadi, bahkan di surga kuning harta karun, daun suara guntur sangat langka. Tapi sekarang, Feng Jiuge menawarkan 150 dari mereka. Hehehe, Dewa Gu Laut Timur tertawa, apakah Pangeran Feng Xian begitu picik? Daftar ini dengan jelas menyatakan bahwa penjual menginginkan 280 daun suara guntur. Setelah berhenti sejenak, Dewa Gu Laut Timur berteriak, saya punya 360 giok terbang surga. Giok terbang surga, ini adalah jenis giok yang dapat memungkinkan seseorang terbang di surga biru, dari 9 surga yang tak terlupakan. Giok ini memiliki beberapa indera mistis, seperti burung atau binatang buas, ia dapat menghindari penangkapan dengan sendirinya. Siapa orang di ruang rahasia pertama? Dia menawarkan 360 giok terbang surga sekaligus, itu langsung memenuhi jumlah pada daftar. Di aula, gumaman bisa terdengar lagi. Sebenarnya, Dewa Laut Timur juga merasakan sakit hati. Dia pernah memiliki kesempatan dan memasuki dunia pecahan langit biru yang besar untuk dijelajahi, memperoleh lebih dari 400 batu giok terbang langit dalam prosesnya, sambil terluka. Saat ini, untuk bersaing memperebutkan Dewa Jejak Gelombang Dunia, dia menawarkan sebagian besar dari mereka, untuk memberikan pukulan besar terhadap pesaingnya. Di kamar tunggal, Feng Jiuge mendengus, ekspresinya berubah serius. Tindakan pihak lain membuatnya menyadari, mereka sama seperti dia, mereka bertekad untuk mendapatkan jejak gelombang duniawi Gu abadi. Menawarkan 360 giok terbang surga sekaligus, ini menunjukkan kekayaan mereka yang luar biasa, mereka adalah musuh yang kuat. Tapi siapa Feng Jiuge? Dia adalah orang yang secara publik diakui memiliki kekuatan pertempuran tertinggi di 10 sekte kuno besar benua tengah. Meskipun dia peringkat 7, dia dapat menahan Gu Immortals peringkat 8, dengan Spirit Affinity House mendukungnya, dan akumulasi bertahun-tahun,
fondasinya sangat melimpah. Jika ada Gu Immortals peringkat 6 atau 7 dalam pelelangan ini yang dapat bersaing dengan ahli hebat peringkat 8, maka Feng Jiuge pasti akan menjadi nomor 1 di antara mereka. Menambahkan lebih banyak, Feng Jiuge tidak ragu-ragu, dia melanjutkan, saya akan menambahkan 10.000 keping pupil bintang. Pupil bintang, bahan langka dari 9 surga yang tak terlupakan, tidak dapat ditemukan di 5 wilayah. Itu adalah bahan abadi yang berasal dari surga biru. Di surga biru, bintang-bintang terbang dengan riang, menghujani debu bintang yang tak berujung. Di antara pecahan-pecahan debu bintang yang tak terhitung jumlahnya ini, ada yang bersisi 8, ada yang bersisi 5, bersisi 7, bersisi 16. Ada juga pecahan-pecahan debu bintang tanpa tepi, bentuknya bulat. Pecahan-pecahan tanpa tepi ini seperti permata bulat, cahaya bintang berkumpul membentuk iris, oleh karena itu, pecahan-pecahan itu dikenal sebagai pupil bintang. Tawaran Feng Jiuge mengejutkan para Dewa Gu. Ketika daftar ini pertama kali muncul, aku mengira tidak akan ada pembeli yang begitu bodohnya sampai mau membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah Dewa Gu. Ternyata aku salah. Daftar ini hanya membutuhkan 8.000 pecahan debu bintang tanpa tepi, tetapi pendekar pedang Yulan menawarkan 10.000. Ini jelas merupakan serangan balik terhadap pesaing. Terlalu kaya, mereka terlalu kaya. Apakah ini akumulasi dari peringkat 8? Dibandingkan dengan orang-orang ini, aku seperti orang miskin. Perasaan seperti itu sungguh tidak enak. Dewa Gu Laut Timur mendengar tawaran Feng Jiuge dan napasnya terhenti sejenak. Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik serangan balik yang lebih ganas, serangan balik yang bahkan lebih kuat. Meskipun ada banyak star pupil, aku harus mengingatkan penjualnya. Star pupil, bagaimanapun juga, bervariasi dalam kualitas, star pupil yang terfragmentasi dan star pupil yang utuh memiliki nilai yang sangat berbeda. Kata Dewa Laut Timur. Fang Yuan mendengar ini dan memikirkannya, suara dari ruang rahasia pertama itu benar, ini benar. Tetapi pada daftar material abadi roh daratan Langya, dia tidak menyebutkan ini. Alasannya adalah, roh daratan Langya tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia berpikir, sudah cukup sulit untuk mengumpulkan star pupil. Akan lebih baik jika mereka dapat menemukannya, kualitas bukanlah masalah, itu adalah masalah sekunder. Kau sudah bicara banyak, tapi bisakah kau benar-benar membuat penawaran baru? Kalau tidak, aku punya lebih banyak lagi di sini. Feng Jiuge tersenyum dingin, ia melanjutkan serangannya, menyebutkan pasir daerah, garam matahari, angin galaksi bintang, api biasa, dan 3 bahan abadi lainnya. Meskipun jumlahnya tidak memenuhi daftar, variasinya cukup mengejutkan. Seorang Dewa Gu segera mendesah, peri Yulan dingin dan sombong, ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebelum lawan membuat penawaran, ia menaikkannya sekali lagi. Seorang Dewa Gu di sampingnya menganalisis, ini adalah taktik penawaran. Menurut pendapatku, Dewa Gu misterius di ruang rahasia pertama juga orang yang tangguh, ia tidak akan menyerah begitu saja. Penawaran Feng Jiuge mengingatkan Dewa Gu Laut Timur di ruang rahasia pertama. Benar, penjual dapat mengeluarkan daftar seperti itu, mereka pasti mengolah jalur pemurnian. Pemurnian Gu membutuhkan berbagai macam bahan, satu bahan dalam jumlah besar tidak cukup. Pihak lain membuat penawaran seperti itu untuk menarik mereka, aku perlu mengubah taktikku juga. Dewa Laut Timur memikirkannya sebelum berteriak lagi. Dia bersaing dengan Feng Jiuge, menawarkan sejumlah besar material abadi. Ini membuat para Dewa Gu yang hadir mendengarkan dengan ekspresi bingung, seperti mereka sedang bermimpi. Setelah beberapa putaran, baik Feng Jiuge maupun Dewa Laut Timur, mereka mulai bernapas dengan kasar. Di ruang rahasia, Dewa Gu Murong Jin Xiao, yang berada di samping, tidak dapat mengatakan apapun lagi. Kedua orang gila ini, di satu ruangan, Dewa Gu peringkat 8, Grandmaster 5 elemen, menggelengkan kepalanya, mendesah tak berdaya. Kultivasinya meliputi logam, kayu, air, api, dan tanah. Dia membutuhkan cacing Gu dari kelima jalur. Dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan jejak gelombang dunia Dewa Jalur Air, tetapi melihat kompetisi ini, keinginannya berkurang. Fang Yuan cukup terkejut. Jika dia menambahkan tawaran Feng Jiuge dan Dewa Laut Timur bersama-sama, maka setengah dari material yang tercantum akan terkumpul. Tentu saja, Fang Yuan hanya dapat memilih satu dari mereka. Tidak mungkin ada 2 pemenang dalam tawaran ini. Fang Yuan tidak terlalu senang,
tatapannya bersinar tidak pasti. Pihak lain bukanlah orang bodoh, mereka mengejar jejak gelombang duniawi Gu abadi dengan sangat ganas, yang membuktikan bahwa bagi mereka, mereka dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dari Gu abadi ini. Aku akan menawarkan 5 kilogram Ki abadi mabuk. Di satu sisi, Gu abadi Laut Timur telah membuat penawaran lain. Aula lelang mulai berdengung, seolah-olah sebuah ledakan kecil telah terjadi. Apa itu Ki abadi mabuk? Itu juga merupakan bahan abadi, tetapi penggunaannya cukup tidak jelas. Itu bahkan dapat membuat Gu abadi mabuk, itu hanya dapat diciptakan di lingkungan khusus. Ki abadi mabuk ini biasanya dijual dalam bentuk potongan. Bahkan di surga harta karun kuning, Ki abadi mabuk kental yang berbentuk cair dijual dalam bentuk gram. Sejak kapan mereka dijual dalam bentuk kilogram? Dewa Laut Timur Gu benar-benar kaya, dengan pukulan berat ini, bahkan ekspresi Feng Jiuge menjadi serius. Feng Jiuge tahu nilai Ki abadi mabuk ini, 5 kilogramnya sungguh luar biasa. Feng Jiuge ragu-ragu, jika dia mengajukan penawaran lagi, dia harus memberikan nilai yang setara dengan 5 kilogram Ki abadi mabuk. Dia menenangkan diri dan memikirkannya, bertanya pada dirinya sendiri, untuk jejak gelombang duniawi saja, apakah harga seperti itu sepadan atau tidak? Tentu saja sepadan. Membangun kembali paviliun air telah menjadi keinginan rumah afinitas roh selama berabad-abad. Meskipun rumah afinitas roh memiliki resep lengkap paviliun air, mereka hanya dapat memurnikan Gu fana, Gu abadi itu unik. Untuk paviliun air, rumah afinitas roh telah memasang misi terperinci, memulihkan masing-masing Gu abadi inti akan memiliki hadiah yang sangat besar. Kalau begitu, biarlah. Feng Jiuge memikirkannya dengan cepat, setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan Gu abadi lainnya sambil menggertakkan giginya. Ini adalah jalur kekuatan Gu abadi. Menarik air. Dia melaporkan, seluruh aula menjadi sunyi. Keheningan itu tidak berlangsung lama, aula lelang itu langsung menjadi riuh setelahnya. Para Dewa Gu berbicara satu sama lain, karena banyak Dewa Gu di aula itu mengarahkan pandangan mereka ke satu ruangan. Ruangan tunggal ini adalah tempat di mana Peri Yulan berada. Semua orang tanpa sadar ingin melihat seperti apa ekspresi ahli pedang Yulan ketika dia membuat keputusan yang mengejutkan itu. Bahkan penyelenggara, Qin Bai Sheng, sedikit tercengang, dia bertanya, menukar 2 dengan 1, apakah itu yang kamu maksud, Peri Yulan? Begitulah, Feng Jiuge sudah membuat keputusan, dia tidak ragu lagi. Mendengar konfirmasi Feng Jiuge, diskusi di aula menjadi lebih tenang. Feng Jiuge adalah Dewa Gu jalur suara, mengapa dia memiliki 2 Dewa Gu jalur kekuatan? Sebenarnya, dia memiliki lebih banyak Dewa Gu daripada hanya 2 ini. Feng Jiuge memimpin 10 Dewa Gu ke dataran utara secara diam-diam, dia memiliki misi penting yang ditugaskan kepadanya. Yang pertama adalah menemukan pelaku di balik runtuhnya Gedung 88 yang sejati, orang yang mengaktifkan pengaturan benua tengah terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengumpulkan sebanyak mungkin Gu abadi. Untuk mencapai target ini, para Dewa Gu benua tengah menyiapkan banyak metode. Salah satu caranya adalah dengan menukar Gu, sehingga mereka membawa serta banyak Gu abadi dari sekte mereka. Bagaimanapun, cacing Gu sulit direbut. Seorang Master Gu dapat menghancurkan cacing Gu mereka sendiri dalam sekejap hanya dengan 1 pikiran. Hal yang sama berlaku untuk Gu abadi. Gu abadi yang mereka bawa sebagian besar berasal dari jalur yang tidak populer, seperti jalur kekuatan, jalur Qi, dan lainnya. Intelijen tentang dataran utara selalu berada dalam genggaman 10 sekte kuno besar. Qin Bai Sheng tidak menyembunyikan masalah tentang dirinya yang mengadakan pelelangan, dia bahkan mempromosikannya secara besar-besaran. Dengan demikian, Feng Jiuge dan yang lainnya telah mendengar tentang ini bahkan ketika mereka berada di benua tengah. Dapat dikatakan bahwa penampilan Feng Jiuge dalam pelelangan bukanlah keputusan menit terakhir, dia telah merencanakannya sejak lama. Di dunia saat ini, jalur kekuatan tidak berjalan dengan baik, jalur itu telah melemah, mereka yang memiliki cukup kekayaan dan ambisi tentu tidak akan memilih untuk berkultivasi di jalur kekuatan. Menggunakan cacing Gu ini untuk ditukar dengan cacing Gu dari jalur lain, bagi 10 sekte, ini adalah bentuk kemenangan. Meskipun Dewa Laut Timur adalah ahli hebat peringkat 8, ketika mereka benar-benar bersaing, dia masih kalah dari Feng Jiuge. Bagaimanapun, Feng Jiuge didukung oleh 10 sekte kuno yang hebat. Sementara itu, Dewa Laut Timur memasuki dataran utara secara diam-diam dan menghadiri pelelangan ini,
itu adalah masalah pribadinya. Feng Jiuge memiliki tekad untuk melakukan pertukaran 2-1, tetapi dia tidak melakukannya. Namun, dia tidak menyerah. Dia melakukan upaya terakhir, dengan berkata, saya akan menambahkan telur gajah suci cendana. Keributan kecil terjadi lagi di aula. Gajah suci cendana adalah binatang buas kuno yang terpencil. Setelah tumbuh dewasa, ia dapat menyaingi Dewa Gu tingkat 7. Yang terpenting adalah membesarkannya sejak usia muda, membangun hubungan yang mendalam, akan ada kemungkinan kecil untuk berkhianat. Nilai binatang buas kuno yang terpencil sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, itu seperti harta karun dengan nilai yang tak terbatas. Darah gajah suci adalah bahan abadi yang baik, gading gajah suci akan tumbuh kembali bahkan jika dicabut. Petik 2. Dewa Gu di ruang rahasia pertama menggunakan pendekatan lain. Ini cukup mengesankan, Dewa Gu versus binatang buas kuno yang terpencil, membandingkan keduanya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sulit untuk memutuskan. Gu abadi memang unik, tetapi binatang buas kuno juga berguna. Terutama ketika penjual tampaknya tertarik pada jalur penyempurnaan, ia mungkin tergerak dan memilih binatang buas kuno. Orang-orang berdiskusi. Pada titik ini, Feng Jiuge dan Dewa Laut Timur Gu berhenti menawar. Situasinya tidak pasti sekarang. Feng Jiuge menukar 2-1, ia memiliki tekad yang besar dan memiliki peluang yang lebih baik. Tetapi tawaran Dewa Laut Timur Gu juga sama menariknya, ia memiliki peluang untuk menang juga. Saat aula lelang menjadi sunyi, semua orang menunggu keputusan Fang Yuan. Ini adalah momen klimaks yang tak terduga dari lelang, bagaimana itu akan berakhir, siapa yang akan menjadi pemenang yang memperoleh Gu abadi jejak gelombang dunia. Semua orang menunggu dengan penuh harap. Fang Yuan memikirkannya sebelum membuat keputusannya, memberitahu Qin Bai Sheng secara diam-diam. Qin Bai Sheng mengangguk, mengumumkan di depan umum, penjual telah memutuskan, mereka akan menjual Gu abadi jejak gelombang dunia kepada Peri Yulan. Begitu ia mengatakan itu, semua orang menghela napas lega, memulai diskusi mereka. Itu logis bahwa Peri Yulan menang. Lagi pula, ini adalah perdagangan 2-1. Jika itu aku akan memilih binatang buas kuno yang terpencil. Lagi pula, pengeluaran esensi abadi untuk menggunakan 2 Gu abadi itu tinggi. Siapa orang yang beruntung yang memiliki Gu abadi jejak gelombang duniawi ini? Dia benar-benar menjualnya dengan harga yang sangat bagus, 1 Gu abadi ditukar dengan 2. Memang, jika aku tidak menyaksikan ini secara langsung, aku tidak akan pernah mempercayainya. Peri Yulan, atau lebih tepatnya, Pangeran Feng Xian pasti memiliki tujuan lain. Mereka bukan orang bodoh, karena mereka menawarkan harga yang sangat tinggi, maka keuntungan yang bisa mereka peroleh juga pasti lebih tinggi. Selama ada permintaan, pasti ada pasar, dan keuntungan bisa diperoleh. Semakin besar permintaan, semakin besar pula keuntungannya. Bukan hanya mereka, bahkan Fang Yuan mencoba menguraikan alasan mengapa Swordmaster Yulan membeli Immortal Gu jejak gelombang duniawi dengan harga yang begitu tinggi. Pangeran Feng Xian, Immortal Gu Laut Timur menggumamkan nama ini saat ekspresinya berubah sedikit gelap. Saat pelelangan berlanjut, Immortal Gu jalur bumi muncul berikutnya. Namun, suasananya jauh di bawah sebelumnya, sebagian besar Immortal Gu masih memikirkan situasi sebelumnya, mereka masih mendiskusikannya. Apa arti kemakmuran dan kekayaan? Mereka akhirnya melihatnya dengan jelas. Meskipun banyak orang curiga, mengapa Pangeran Feng Xian, seorang kultivator jalur api, tertarik pada Immortal Gu jalur air. Namun, pikiran seorang ahli hebat peringkat 8 sulit diuraikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak orang luar dengan mudah. Immortal Gu jalur arus utama dengan cepat terjual setelah beberapa putaran penawaran, transaksi cepat itu membuat orang-orang merasa relatif bosan. Menghadapi hal ini, Qin Bai Sheng tidak berdaya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Setelah klimaks, itu akan menjadi kemunduran. Bagaimanapun, tawaran Feng Jiuge dan Dewa Laut Timur terlalu mengesankan, itu melemahkan banyak keinginan dewa untuk menawar. Fang Yuan duduk di ruang rahasia, bermain dengan Dewa Abadi jalur 2 kekuatan sambil memperhatikan pelelangan. Transaksi yang melibatkan Dewa Abadi dilakukan di tempat. Fang Yuan memeriksa bahan-bahan abadi itu, dia memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan kuantitasnya. Melalui kerjasama Feng Jiuge, 2 dewa abadi jalur kekuatan itu sepenuhnya disempurnakan oleh Fang Yuan, sekarang menjadi miliknya. Pada saat yang sama,
dewa abadi jejak gelombang duniawi ada di tangan Feng Jiuge. Ini adalah dewa abadi jejak gelombang duniawi, setelah bertahun-tahun, akhirnya kembali ke tangan rumah afinitas roh. Feng Jiuge mendesah pelan, dia merasakan beberapa emosi. Saat dewa abadi dilelang satu persatu, seiring berjalannya waktu, suasana aula lelang menjadi panas sekali lagi. Berikutnya adalah item lelang ke-34, Gua Abadi Jalur Kekuatan, Kekuatan Kuali. Ini adalah gua abadi jalur kekuatan yang langka dan defensif. Setelah diaktifkan, ia dapat menciptakan kuali kekuatan, melindungi diri sendiri. Penjual menginginkan gua abadi jalur kebijaksanaan. Kata Qin Bai Sheng, sebagian besar gua abadi di aula tidak begitu tertarik. Jalur kekuatan menurun, hanya sedikit orang yang membudidayakannya, sehingga permintaannya di pasar rendah. Tepat saat pemilik gua abadi jalur kekuatan kuali merasa cemas, suara serak dan unik terdengar dari satu ruangan, gua abadi jalur kebijaksanaan, kasih sayang. Suara ini, itu adalah dewa penguasa Chudu. Tiba-tiba, seseorang di aula berteriak. Benar sekali, itu pasti dia, suaranya serak seperti ini. Tidak disangka dewa penguasa datang. Apa yang aneh tentang itu? Tuan Chudu adalah ahli jalur kekuatan yang terkenal, mengapa Qin Bai Sheng tidak mengundangnya? Dewa penguasa Chudu, di sebuah ruangan, Feng Jiuge meminum tehnya sambil matanya bersinar. Sebelum dia datang ke dataran utara, dia telah memperoleh beberapa informasi. Informasi mengenai dewa penguasa Chudu sangat banyak dan memiliki banyak detail. Feng Jiuge sangat menekankan padanya. Chudu adalah dewa penguasa jalur kekuatan yang langka, dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia bahkan memiliki bakat yang melimpah, menciptakan cabang sampingan jalur kekuatan secara pribadi. Jalur kekuatan adalah jalur yang sangat besar, jalur itu pernah berkembang pesat. Saat ini, jalur kekuatan terbagi menjadi cabang hantu kekuatan binatang, cabang surga dan bumi atmosfer, serta cabang kekuatan Jun kekuatan manusia. Cabang hantu kekuatan binatang buas mencakup kekuatan banteng, kekuatan harimau, dan lainnya. Jalur kekuatan Gu abadi, kekuatan elang mahkota besi Gu, yang diperoleh Fang Yuan beberapa waktu lalu ada di cabang ini. Cabang surga dan bumi atmosfer adalah kekuatan alam, seperti kekuatan angin, kekuatan air, kekuatan api, dan lainnya. Atau misalnya, menarik gunung dan menarik air yang diperoleh Fang Yuan dari penjualan jejak gelombang duniawi Gu abadi, keduanya termasuk dalam cabang ini. Cabang kekuatan manusia Jun mengacu pada kekuatan Jin Gu, kekuatan 10 Jin Gu, kekuatan Jun Gu, kekuatan 10 Jun Gu, kekuatan 100 Jun Gu, dan lainnya. Cabang kecil ini diciptakan semata-mata oleh Chudu. Ia membawa jalur kekuatan ke jalur lain dan menghidupkan kembali jalur yang sekarat ini menggunakan metodenya sendiri. Saat ini, cabang kekuatan manusia Jun sudah menjadi jalur kekuatan utama kultivasi di dataran utara. Semua Master Gu di dataran utara memiliki fondasi jalur kekuatan, mereka semua telah menggunakan kekuatan Jin Gu, kekuatan 10 Jin Gu, kekuatan Jun Gu, kekuatan 10 Jun Gu, dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dewa dominasi Chudu telah seorang diri membalikkan situasi jalur kekuatan, yang memengaruhi semua jalur kultivator Gu di dunia. Feng Jiuge tentu saja harus memberi banyak perhatian kepada orang seperti itu, pada kenyataannya, itu adalah penekanan yang sangat besar. Dataran utara terus-menerus terlibat dalam pertempuran, itu juga merupakan tempat di mana para pahlawan muncul. Jika ada kesempatan, aku harus bertemu dengan dewa dominasi ini. Mulut Feng Jiuge melengkung menjadi senyum gembira. Bertemu dengan semua pahlawan di dunia ini, itulah ambisi seorang pria sejati. Pada saat ini, sebuah suara bergema, kegembiraan dalam air dan gunung Dewa Gu, dan 5.000 kilogram tanah awan. Gu, Feng Jiuge memuntahkan teh di mulutnya, matanya membelalak lebar saat dia kehilangan ketenangannya. Kesenangan dalam air dan gunung Gu abadi. Dia berteriak, sialan. Kekhawatiranku menjadi kenyataan. Gu abadi dapat dilelang, mereka secara alami dapat digunakan untuk berdagang dengan Gu abadi lainnya juga. Jika bukan karena ini, semua Gu abadi yang terdaftar akan ditahan dan tidak tersedia untuk diperdagangkan, ini akan sangat memengaruhi keberhasilan lelang. Feng Jiuge memahami aturan ini, dan karenanya dia khawatir tentang hal itu. Apapun yang kamu khawatirkan pasti akan terjadi. Fang Yuan menginginkan Gu abadi jalur kekuatan, dia telah memperhatikan Gu abadi jalur kekuatan ini sejak lama. Saat ini,
dia menawarkan kesenangan dalam air dan gunung Gu Abadi. Ini adalah bagian dari rencana awalnya. Satu pilar angin surga. Menghadapi persaingan Fang Yuan, Dewa Dominasi Cudu menaikkan tawarannya. Angin pilar surga cukup istimewa, itu berasal dari surga hijau. Itu seperti pilar tinggi, sangat tinggi dan panjang. Ketika bertiup, tidak akan menimbulkan gerakan, hanya bertiup di tempat, dari luar, menyerupai pilar raksasa yang menjulang ke langit. Satu pilar angin surga memiliki nilai tinggi, tidak kalah dari tawaran Feng Jiuge sebelumnya untuk 150 daun suara guntur. Penguasa abadi Cudu, Fang Yuan bergumam, segera mengerti, sepertinya kau adalah pesaing terbesarku kali ini. Ruang rahasia ke-10 menawar kerangka utus seekor naga. Langit, bersama dengan 1.500 gram bubuk amarah. Qin Bai Sheng berdiri di panggung dan berteriak keras. Cudu mengerutkan kening. Dia baru saja menawar pilar angin surga, dan Dewa Gu di ruang rahasia ke-10 segera menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Ini adalah musuh yang kuat. Cudu mendesah dalam hati. Dalam perang penawaran sebelumnya antara Feng Jiuge dan Dewa Gu Laut Timur, harganya ditetapkan dengan menukar dua Dewa Gu untuk satu, yang mana ruang rahasia ke-10 mendapat untung besar. Semua orang di pelelangan mengetahui hal ini. Cudu tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia juga seorang Dewa Gu veteran dengan kultivasi peringkat 7 dan fondasi yang dalam. Di masa puncaknya, batu esensi abadi yang dia miliki untuk dibelanjakan jauh melampaui beberapa puluh ribu. Tetapi situasinya sekarang berbeda dari masa lalu. Cudu baru-baru ini berhasil menjalani kesengsaraan bukaan abadinya, tetapi sebagai hasilnya, fondasinya telah menipis. Dengan demikian, ia menerobos dinding ki angin surgawi dan masuk jauh ke dalam surga putih untuk menjelajahi dan mengisi kembali sumber daya. Ia memang mendapat beberapa keuntungan, tetapi ia menderita luka-luka, dan untuk menyembuhkan luka-luka ini ia harus meminjam Gu abadi dari orang lain yang menghabiskan banyak biaya. Secara keseluruhan, ia tetap berakhir dengan kerugian. 9 surga yang tak terlupakan memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi juga merupakan zona bahaya. Manfaat di sana disertai dengan risiko. Jadi, pada saat ini, Cudu cukup kekurangan uang yang tersedia untuk dibelanjakan. Tetapi Gu abadi jalur kekuatan yang defensif itu langka. Aku telah menjadi Gu abadi jalur kekuatan begitu lama, tetapi baru hari ini aku menemukannya. Jika aku tidak berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya, aku mungkin akan menyesalinya di masa depan. Cudu memikirkan hal ini, dan menggertakkan giginya saat ia terus menawar. Namun, tidak peduli berapa banyak ia menambahkan, Fang Yuan juga terus menambahkan. Beberapa putaran kemudian, Cudu akhirnya tidak dapat bertahan dengan ini dan mengirim pesan kepada Qin Bai Sheng secara diam-diam, ingin berkomunikasi dengan ruang rahasia ke-10. Qin Bai Sheng terkejut, tetapi tanpa mengubah ekspresinya, ia mengirim pesan itu kepada Fang Yuan. Dengan izin Fang Yuan, Cudu dapat mengirim surat ke ruang rahasia ke-10. Dalam surat itu, Cudu menulis, jika Fang Yuan mundur dari perang penawaran, dia akan berutang budi kepada Fang Yuan dan akan melakukan tugas yang nilainya setara untuk Fang Yuan sesuai dengan keadaan di masa depan. Jika Fang Yuan tidak mempercayainya, mereka dapat menggunakan Gu abadi untuk membuat sumpah. Tidak hanya itu, Cudu juga mengatakan dia akan memberikan informasi berharga kepada Fang Yuan mengenai makna sebenarnya dari Reckless Savage Demon Venerable. Fang Yuan terkejut dan juga senang saat membaca surat ini. Tidak diragukan lagi Cudu menulis surat ini karena dia ingin mendapatkan Gu abadi berkekuatan kuali, dan karena kondisi keuangannya yang tidak mencukupi, dia ingin membicarakan banyak hal dengan Fang Yuan. Fang Yuan tentu saja tidak akan setuju. Dia juga merupakan Gu abadi jalur kekuatan, dan tentu saja ingin mendapatkan Gu abadi berkekuatan kuali yang langka ini. Mengenai makna sebenarnya dari Reckless Savage Demon Venerable, Fang Yuan sudah memiliki pemahaman kasar tentangnya, dia bahkan memperoleh keuntungan secara pribadi. Awalnya aku mengira Cudu, dewa penguasa, memiliki kantong yang dalam, tetapi siapa yang mengira dia akan mempermalukan dirinya sendiri secepat ini. Tampaknya kekayaannya sedang berada di titik terendah. Hehehe, Fang Yuan mencibir sambil mengajukan tawaran tinggi lainnya. Cudu menggertakkan giginya saat dia melanjutkan penawaran, tetapi barang-barang yang dia gunakan untuk menawar adalah campuran dari berbagai barang. Fang Yuan menaikkan tawarannya lagi, menambahkan bahan abadi peringkat 7, yang dapat bertindak sebagai bahan penyempurnaan utama untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 7, nilainya sangat tinggi.
Cudu menghela napas tetapi masih belum menyerah, karena ia kembali menambahkan sedikit demi sedikit dari sana-sini, menawar banyak material abadi tingkat 6. Harga keseluruhannya mirip dengan material abadi tingkat 7 milik Fang Yuan. Para Dewa Gu di aula mulai memperhatikan petunjuk itu sekarang. Aneh, Tuan Cudu tampaknya berada dalam situasi yang menegangkan. Saya samar-samar mendengar bahwa Dewa Dominasi telah mengalami kesengsaraan beberapa bulan yang lalu. Tampaknya luka-luka dari kesengsaraan itu cukup berat. Cudu telah meminjam Gu abadi penyembuh dari Yao Huang, dan kabarnya harus membayar harga yang cukup mahal. Para Dewa Gu berbicara pelan satu sama lain sambil mendesah. Cudu merasa cemas, tetapi ada orang lain yang lebih cemas, Feng Jiuge. Dewa Dominasi ini juga tidak dapat menangani situasi ini. Feng Jiuge merasa kecewa. Ia berharap Cudu dapat menekan ruang rahasia ke-10 dengan kekuatannya dan mengalahkan mereka untuk mencapai kemenangan. Akan tetapi, meski reputasi Cudu bagus, saat ini kemampuan keuangannya yang buruk telah menimbulkan kegaduhan yang tidak sanggup disaksikan Feng Jiuge lagi. Dia tidak punya pilihan lain selain memikirkan cara untuk menghentikan Fang Yuan dari kemenangan. Worldly Wave Fresh dan Delight in Water and Mountain, kedua Gu abadi ini sama-sama milik Gu abadi di ruang rahasia ke-10. Orang ini misterius dan tampaknya memiliki asal-usul yang besar, bahkan mungkin mereka adalah pelaku utama kasus pengadilan kekaisaran. Aku mengenal mereka, tetapi mereka tidak tahu tentangku. Musuh ada di tempat terbuka sementara aku tidak tahu apa-apa sekarang. Tidak pantas jika aku langsung membeli Delight in Water and Mountain darinya. Belum lagi kemungkinan untuk secara tidak sengaja memberitahu mereka, jika mereka menyimpulkan beberapa petunjuk dan memutuskan untuk tidak menjual Gu abadi, itu sama sekali tidak baik. Feng Jiuge terus berpikir. Dia juga memiliki pikiran yang strategis, dia memiliki otak dan otot. Jika bukan karena ini, Spirit Affinity House tidak akan mempercayakannya dengan tugas yang begitu penting dan mengirimnya sebagai pemimpin kelompok yang menyusup ke dataran utara. Jika aku secara langsung ikut campur dan berpartisipasi dalam lelang, itu juga tidak pantas. Aku menggunakan identitas Swordmaster Yulan, tetapi aku sudah membeli Worldly Wave Fresh. Jika aku secara terbuka membeli Delight in Water and Mountain lagi, jika orang di ruang rahasia ke-10 mengetahui rahasia Water Pavilion, kemungkinan untuk mengekspos diriku sendiri akan meningkat pesat. Feng Jiuge diam-diam menyusup ke Northern Plains dan juga menyamarkan identitasnya, bahkan jika dia sangat kuat, dia akan bertarung di wilayah asing, jadi dia memiliki beberapa keraguan. Hal yang paling merepotkan adalah bahkan jika seseorang mengalahkan orang lain dalam lelang ini, jika penjual tidak memilih mereka, itu tetap akan gagal. Bahkan jika aku ikut campur dan menekan orang lain, tidak akan ada banyak artinya. Selain itu, ada hal lain juga, bahkan jika Feng Jiuge berhasil dalam lelang dan membeli Gu abadi kekuatan kuali, untuk apa dia akan menggunakannya? Dia tidak menginginkan Gu abadi jalur kekuatan, sebaliknya, dia ingin menjual Gu abadi jalur kekuatan untuk ditukar dengan Gu abadi lain yang lebih cocok. Mulut Feng Jiuge kering, dia menyesap tehnya sambil merasakan penyesalan di hatinya. Jika aku tidak sendirian dan ada seseorang yang membantuku, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi masalah ini. Namun, di satu sisi, jurusnya, wajah yang samar-samar dikenalnya, adalah jurus pembunuh abadi dan tidak dapat dengan mudah ditularkan kepada orang lain. Di sisi lain, dia juga tidak dapat menggunakan Dewa Gu di sisi Pangeran Feng Xian. Logikanya di sini sederhana, jika, kebetulan saja, identitas Feng Jiuge terungkap, Pangeran Feng Xian tidak akan terlalu terlibat. Pangeran Feng Xian dapat menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dan terus mengintai secara rahasia. Dengan pemikiran ini, Feng Jiuge membuat keputusan dan diam-diam menghubungi Dewa Dominasi Cudu. Para Dewa Abadi di kamar tunggal dan aula utama dapat saling menghubungi secara langsung, tidak seperti kamar rahasia, di mana Cudu hanya dapat menghubungi Fang Yuan dengan Qin Bai Sheng sebagai perantara. Selama salah satu pihak di dalam kamar rahasia tidak ingin melakukan kontak, tidak akan ada cara untuk mengirim pesan. Cudu merasa aneh saat menerima surat dari ahli pedang Yulan. Dia cukup dekat dengan Yao Huang, tetapi dia hanya pernah bertemu Pangeran Feng Xian sekali. Dalam surat itu, Feng Jiuge mengatakan bahwa dia bersedia mendanai Cudu untuk membantunya memenangkan Gu abadi berkekuatan kuali. Namun, dia mengajukan permintaan, dengan mengatakan bahwa dia berharap Cudu dapat menjual bahan abadi, perak surga sejati. Sepertinya ada beberapa nilai untuk luka-luka yang kuderita saat menjelajahi surga putih.
Aku memperoleh 300 kilogram perak surga sejati, yang sangat langka bahkan di surga kuning harta karun. Dengan bantuan ahli pedang Yulan, aku masih bisa bersaing. Cudu tentu saja agak ragu dengan niat sebenarnya dari Feng Jiuge. Namun, dia merasa sangat mendesak untuk mendapatkan Gu abadi berkekuatan kuali. Cudu segera membalas Feng Jiuge, berterima kasih kepada pihak lain atas bantuannya dan juga menyatakan bahwa setelah kejadian ini, dia akan memberikan informasi terperinci tentang lokasi pasti dari perak surga sejati. Dengan bantuan Feng Jiuge, Cudu mendapatkan kepercayaan diri dan mengajukan tawaran lagi. Perubahan terjadi dalam hal-hal di dunia, menghasilkan hasil yang misterius dan menarik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Cudu tewas dalam pertempuran dan pembunuhnya adalah Feng Jiuge. Sekarang, karena Fang Yuan, kedua orang ini bergandengan tangan melalui takdir. Kolaborasi antara keduanya saling menguntungkan. Bagi Cudu, dia membutuhkan Gu abadi kekuatan kuali, dan bantuan Feng Jiuge adalah bantuan yang tepat waktu. Bagi Feng Jiuge, bantuan keuangan yang dia berikan kepada Cudu akan dikembalikan kepadanya di masa depan. Dia dapat membayar harga rendah untuk menghalangi target Fang Yuan. Harga penawaran terus meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Cudu tampaknya telah direvitalisasi, memiliki kepercayaan diri yang meningkat saat dia mengajukan tawaran tanpa ragu-ragu. Fang Yuan terkejut dengan ini. Setelah menghabiskan semua bahan abadi dari tanah terberkati Langya, dia tidak punya pilihan selain mulai menawar dengan bahan abadi yang telah diperolehnya sebelumnya. Feng Jiuge tidak bisa menahan perasaan jengkel. Bahan abadi ini sebelumnya adalah miliknya. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengeluarkannya, bahan-bahan itu akan digunakan untuk melawannya dengan begitu cepat. Namun, Feng Jiuge tidak punya pilihan selain melanjutkan, sambil juga memperhitungkan situasinya. Sepertinya situasi Gu abadi jejak gelombang dunia akan terulang. Dinasti dominasi Cudu tampaknya bertekad untuk mendapatkan Gu abadi yang kuat ini. Ruang rahasia ke-10 telah meminta jalur kekuatan Gu abadi sejak awal, dan sekarang bersaing dengan Cudu, dengan tidak ada pihak yang memiliki sedikit pun niat untuk mundur. Tampaknya akan ada lonjakan lain dalam pelelangan. Para dewa Gu berdiskusi satu sama lain di aula utama. Fang Yuan akhirnya tidak bisa terus duduk, dia meninggalkan tempat duduknya dan mondar-mandir di ruang rahasia. Cudu jelas tidak punya harapan dan dengan demikian mengirim surat itu, tetapi bagaimana, dalam kasus itu, dia mendapatkan peningkatan kekayaan seperti itu. Mungkinkah dia berpura-pura lemah? Tidak mungkin, pasti ada lubang di otaknya agar dia menggunakan rencana yang kikuk seperti itu. Itu berarti, seseorang membantunya. Fang Yuan mengerutkan kening, dia punya firasat, tetapi dia tidak bisa memahaminya dengan tepat. Siapa orang ini yang membantu Cudu? Mengapa orang ini membantunya? Di permukaan, itu adalah persaingan antara dua orang, tetapi Fang Yuan merasa ada seseorang yang ikut campur dalam kegelapan. Fang Yuan mengetuk kepala zombie abadi miliknya, lalu duduk di kursinya lagi dan mulai menggunakan keinginan dalam benaknya untuk membantunya berpikir. Sambil berpikir, dia terus menawar. Setelah 2 kali menawar lagi, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam melintas di matanya, pemikirannya tadi telah memberinya beberapa hasil, saat dia membentuk beberapa dugaan. Aku harus memiliki Gu abadi berkekuatan kuali ini. Fang Yuan tiba-tiba berteriak, menunjukkan kekuatannya yang kosong, apapun yang diinginkan penjual, katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Begitu juga denganku, apapun yang diinginkan penjual, silakan katakan. Cudu terdiam beberapa saat sebelum dia mengikutinya, tidak menunjukkan kelemahan. Aula itu menjadi riuh. Orang di ruang rahasia ke-10 itu tidak sederhana, langsung menantang Cudu. Benar saja, sudah dimulai lagi, momen klimaks kedua dari lelang. Lelang jejak gelombang duniawi juga seperti ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang diinginkan penjual. Penjual itu tidak berpikir lama, dan langsung mengajukan permintaan baru, warisan jalur kebijaksanaan. Cudu tersenyum getir ketika mendengar permintaan ini, di mana dia akan menemukan warisan jalur kebijaksanaan. Jalur kebijaksanaan sudah ada sejak lama, tetapi selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu garis keturunan, dan sangat misterius dan langka. Penjual itu melihat perang penawaran yang memanas dan menjadi serakah, mengajukan permintaan yang berlebihan. Feng Jiuge juga tersenyum getir, dia membawa banyak Gu abadi bersamanya,
tetapi permintaan penjual akan warisan jalur kebijaksanaan menyebabkan segalanya menjadi canggung baginya. Jalur kebijaksanaan langka, bahkan di antara 10 sekte kuno besar, hanya sedikit warisan jalur kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka. Fang Yuan telah meminta warisan jalur kebijaksanaan di surga harta karun kuning dengan harga tinggi, tetapi ini belum terpenuhi. Akhirnya, ketika keberuntungan datang kepadanya, ia hanya menerima warisan yang tidak lengkap, itu juga karena pihak lain memiliki kebutuhan mendesak untuk mayat binatang buas kuno yang terpencil. Ada banyak cacinggu jalur kebijaksanaan, tetapi warisan jalur kebijaksanaan jarang. Untuk sementara waktu, Fang Yuan dan Chu Du terdiam.